Apa itu organel penyumbang energi? Organel penyumbang energi adalah organel seluler yang khusus untuk mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk lain yang dapat digunakan oleh sel. Dalam konteks sel eukariotik, dua organel utama yang termasuk kategori ini adalah mitokondria dan kloroplas. Keduanya vital untuk konversi energi utama yang dibutuhkan untuk semua aktivitas seluler. Mitokondria dan kloroplas sering disebut pembangkit energi. Pembangkit energi sel keduanya memiliki struktur membangun ganda, DNA melingkar sendiri dan kemampuan untuk memodifikasi diri secara independen dari siklus sel utama. Kesamaan ini mendukung teori endosimbiotik yang menyatakan bahwa kedua organel ini dulunya adalah prokariota independen yang kemudian ditelan oleh sel inang purba dan membentuk hubungan simbiosis. Yang pertama, mitokondria. Mitokondria adalah organel berbentuk lonjong hingga silindris yang ditemukan di hampir semua sel eukariotik. Fungsi utamanya adalah menghasilkan sebagian besar pasokan adenosis trifosfat atau ATP sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Proses ini disebut respirasi seluler, di mana molekul glukosa dan molekul organik lainnya dipecah dalam bantuan oksigen dan untuk menghasilkan ATP. Struktur mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam, ruang antar membran, matriks mitokondria. Yang kedua, kloroplas. Kloroplas adalah organel fotosintetik yang ditemukan pada sel tumbuhan dan alga. Fungsi utamanya adalah melakukan fotosintesis, yaitu proses pembukaan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Kloroplas mengandung pigmen hijau klorofil yang bertanggung jawab untuk menyerap energi cahaya. Struktur kloroplas terdiri dari membran luar bermodel terhadap molekul kecil, membran dalam mengatur masuknya dan keluarnya zat ke dalam kloroplas. Stroma cairan kental di dalam membran dalam mengandung enzim untuk siklus klorofil, ribosom dan DNA kloroplas. Tilakoid, kantung-kantung pipih bermembran yang tersusun membentuk tumpukan yang disebut grana. Jadi kesimpulannya, organel sel sitoplasmik atau sistem endomembran adalah jaringan organel bermembran yang bekerja sama untuk sintetis, modifikasi, pengemasan, dan transportasi molekul penting di dalam sel eukariotik. Kelompok ini meliputi retikulum endoplasma atau kasar untuk protein, halus untuk lipid, dan detoksifikasi. Aparatus Golgi untuk memodifikasi dan penyempiran, lisosom untuk pencernaan, peroksisom untuk detoksifikasi dan metabolisme asam lemak, vakuola untuk menyimpan dan turgor, terutama pada tumbuhan, serta berbagai jenis vesikel atau untuk transportasi. Keseluruhan sistem ini sangat penting untuk menjawab fungsi dan homeostatis sel eukariotik yang kompleks. Sementara itu, organel penyumbang energi adalah organel vital yang bertanggung jawab mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk yang lain yang dapat digunakan sel. Dua contoh utamanya adalah mitokondria dan kloroplas. Mitokondria berfungsi sebagai pembangkit listrik sel pada hampir semua eukariota, menghasilkan ATP melalui respirasi seluler. Kloroplas yang hanya ada pada tumbuhan dan alga melakukan fotosintesis untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Baik organel sistem selaput sitoplasmik maupun organel penyumbang energi merupakan ciri khas sel eukariotik, memungkinkan kompleksitas dan spesialisasi fungsional yang tidak ditemukan pada sel prokaryotik. Baik, sekian presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana
dan lisosom dalam sistem endomembran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sipa Miani Nasution. Bagaimana Pakola berperan dalam proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan? Jadi perannya yang pertama menjaga tekanan struktur atau tumbuhan. Fungsinya, Pakola besar pada sel tumbuhan pada cairan yang menciptakan tekanan ke dinding sel. Beradaptasi saat air tersedia, Pakola menyerap air sehingga tekanan struktur tinggi, tanaman tegak dan kuat. Kemudian saat kekeringan, tekanan struktur atau tumbuhan menurun. Tanaman lain sebagai bentuk adaptasi sementara sebelum mengurangi penguapan. Yang kedua berperan sebagai menyimpan dan detoksifikasi dan beracun. Fungsinya Pakola menyimpan ion, garam, logam berat dan senyawa metabolik. Yang ketiga untuk regulasi osmosis. Yang keempat menyimpan nutrien dan energi. Yang kelima menyimpan pigmen dan senyawa pertahanan. Jadi kesimpulannya, Pakola membantu sel beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui pengaturan air, penyimpanan zat, perlindungan dan diracun, serta pertahanan terhadap stres lingkungan. Fungsinya sangat penting terutama bagi tumbuhan dan organisme bersatu. Bagaimana? Baik, saudara Ega. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ananda, yaitu bagaimana peran retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan lisosom dalam sistem endomembran. Jadi, seperti yang pertama yang kita ketahui, sistem endomembran itu yaitu sistem selalu sitoplasmik, di mana yang pertama bagiannya itu retikulum endoplasma, di mana pada protein kami ini RNA sendiri berperan dalam proses sintesis protein sekretorin atau protein yang akan dikeluarkan dari sel, dan protein transmentan atau protein yang akan menjadi bagian dari membran sel atau organel lain. Jadi kesimpulannya RNA ini membantu dalam proses sintesis protein. Kemudian untuk aparatus Golgi, di mana aparatus Golgi ini melanjutkan hasil dari sistem retikulum endoplasma, di mana aparatus Golgi ini membantu memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein serta lipid yang diterima dari RNA. Modifikasi ini meliputi penambahan susu karbohidrat atau glukosilasi untuk membentuk glikoprotein dan glikolipid. Kemudian untuk lisosom sendiri berperan dalam autofagi atau pembersihan komponen seluler yang tidak lagi diperlukan, dan fagositosis atau pencemaran partikel besar dari luar sel. Jadi dalam proses RNA kemudian diteruskan ke aparatus Golgi, di mana hasilnya di aparatus Golgi ini glikoprotein dan glikolipid. Jadi hasil dari aparatus Golgi ini akan disentralisir oleh lisosom, sehingga komponen seluler yang tidak lagi diperlukan akan dibuang. Kemudian pencernaan, ya, begitu. Komponen yang tidak diperlukan lagi akan dibuang. Bagaimana bisa diterima? Terima kasih. Apakah masih ada? 3.